Saya di sini bersama teman saya yaitu. Perkenalkan, saya Eva Sucia dengan NPM 2340401046 dan teman saya. Saya Andi Haribulan dengan NPM 2340401093 dan juga ada. Saya Nasusola Sabina NPM 2340401040. Di sini kami akan membuat podcast tentang berbicara mengenai fikih. Dikarenakan banyak fikih yang ada, kami di sini mengambil satu macam fikih, yaitu fikih ibadah. Dan fikih ibadah yang kami fokuskan adalah mengenai pembahasan tentang zakat. Dan pertama, apa sih fikih ibadah itu? Fikih ibadah itu adalah ilmu yang menjelaskan tentang dasar-dasar hukum syar'i, khususnya dalam ibadah khas seperti sholat, zakat, haji, kurban, akikah, dan semuanya itu ditunjukkan untuk bentuk rasa syukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Nah, dikarenakan kami memfokuskan kepada pembahasan fikih yang mengenai zakat, dan kita harus mengetahui nih, apa sih arti zakat terlebih dahulu. Yang pertama itu ada zakat adalah harta yang dimiliki seorang muslim apabila sudah mencapai nasabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya dan diberikan kepada mustahik sesuai dengan perintah Allah. Dan biasanya juga zakat ini merupakan jembatan penghubung antara satu manusia sebagai bentuk kasih sayangnya. Oke, baik pun zakat ada dalam ayat At-Taubah ayat 60, yaitu sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk semua yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, adapun macam-macam zakat yaitu Di sini adapun macam-macam zakat yaitu ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Yang dimana ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta, konsep ini sudah disepakati oleh para ahli Islam. Nah, karena macam-macam zakat ada dua, aku akan nyebutin apa sih zakat fitrah itu contohnya dan zakat mal. Jadi zakat fitrah itu berupa beras dan uang, sedangkan zakat mal itu adalah hasil pertanian, ternak, dan lain-lain. Setelah macam-macam zakat, kita ada syarat wajib zakat. Di antaranya ada merdeka, Islam, balik atau orang yang berakal, kondisi harta itu dapat berkembang, kondisi harta sampai nisab, kepemilikan yang sempurna terhadap harta, berlalu selama 1 tahun, genapnya 1 tahun adalah syarat untuk zakat tanaman dan buah-buahan. Tidak ada utang dan lebih baik dari kebutuhan pokok. Dan juga ada syarat sahnya zakat, yaitu ada 2, diantaranya niat dan memberi kepemilikan. Yang dimaksud dalam memberi kepemilikan itu disyariatkan pemberian hak kepemilikan demi keabsahan pelaksanaan zakat. Dan juga ada harta yang wajib dizakati, misalnya barang dagangan, emas dan perak, hasil pertanian dan buah-buahan, hewan ternak, dan hasil-hasil tambang. Dan juga ada orang-orang yang berhak menerima zakat akan disampaikan oleh teman saya, Nesa. Nah, pasti sudah dijelaskan sama teman-teman saya itu apa itu zakat, apa sih itu fikih ibadah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan siapa aja sih yang boleh menerima zakat itu. Yang pertama itu ada fakir. Fakir itu orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Terus yang kedua itu ada miskin. Orang yang memiliki penghasilan tetapi masih sulit memenuhi kebutuhannya. Nah, yang ketiga itu adalah amil. Amil itu orang yang mengurus zakat mulai dari penerimaan hingga penyalurannya. Yang keempat itu ada mualaf. Mualaf itu orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah. Nah, yang kelima ada rikab atau budak hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Yang keenam ada garimin, orang yang berhutang untuk kebutuhan dan membutuhkan bantuan untuk membebaskan diri dari hutang. Yang ketujuh ada fisabilillah, orang yang sedang dalam perjalanan dan membutuhkan pertolongan untuk keperluan hidupnya. Dan yang terakhir ada ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan dan membutuhkan pertolongan untuk keperluan hidupnya, seperti orang yang sedang dalam perjalanan untuk berziarah atau berperang. Oke, mungkin sudah dijelaskan dari awal tadi apa itu fikih ibadah, apa itu pengertian zakat, dalil zakat juga sudah diterangkan, dan macam-macam zakat, siapa yang menerima, dan apa syarat zakat.
Mungkin kami akan masuk ke dalam sesi diskusi kami atau podcast kami tentang berbagai masalah yang mungkin terjadi di antara sekitar kami. Nah, aku punya pertanyaan. Apa sih hukumnya apabila seorang mualaf dia ini berkecukupan tetapi apakah dia tetap menerima zakat atau tidak? Nah, ya, ini pertanyaan yang menarik banget ya, karena seperti yang kita ketahui, mungkin ya banyak orang-orang di luar sana yang orang notabene berkecukupan dan juga mereka melakukan mualaf yang dimana orang-orang mualaf itu sebenarnya berhak menerima zakat. Tetapi kita kembali lagi kepada orang yang mualaf, apakah orang yang mualaf dan notabene berkecukupan tadi itu mau menerimanya atau tidak? Nah, kalau dari aku itu sama aja kayak Ulan, karena itu tergantung dari mualafnya lagi, dia mau menerima zakat itu atau tidak. Karena kan mungkin kalau dia tidak menerima, dia mungkin bisa menyalurkan ke orang yang lebih membutuhkan gitu. Nah, itu sih dari aku. Kalau Eva? Oh, mungkin jawaban saya cukup sama seperti dua teman saya. Mungkin kami akan lanjut ke dalam sesi diskusi kami yang kedua, yaitu Ini pertanyaan saya ya, apakah fakir miskin tetap mengeluarkan zakat? oke, dari pandangan saya, apabila seorang fakir miskin itu ditanyakan apabila dia tetap menerima zakat atau tidak, di sini saya akan tetap menjawab iya apabila dia itu tidak mengurangi kebutuhannya sehari-harinya, apabila dia tetap bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Dan meskipun dia tidak menerima zakat, tidak mengeluarkan zakat, itu tidak apa-apa juga, karena seorang fakir miskin ini juga salah satu dari 8 orang penerima zakat tersebut. Jadi menurut pandangan saya, si fakir miskin ini boleh juga tidak mengeluarkan zakat. Kalau aku sih sama aja kayak Eva ya, kan fakir miskin ya. Itu kan termasuk dari yang tadi saya sebutkan, yang orang-orang yang memperoleh zakat kan. Nah, jadi itu dari dirinya sendiri lagi sih. Kalau misalnya kebutuhannya mereka belum terpenuhi, itu kayaknya enggak apa-apa enggak mengeluarkan zakat sih. Lanjut juga, saya ada kasus itu terjadi di Jambi. Itu korupsi dana zakat senilai 1,2 M, yang pelakunya itu adalah mantan ketua Basnas dan Japtim jadi tersangka. Menurut kalian? Kalau menurut pandangan saya, padahal dia merupakan salah satu yang mengurusi zakat dan bahkan dia itu memegang jabatan tertinggi yaitu ketua amil zakat, dan seharusnya dia itu harus betul-betul menyalurkan amanah-amanah dari orang yang mengeluarkan zakat untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan karena kasus ini menurut kami sangat-sangat besar dan sangat-sangat fatal, dan ini tuh harusnya ditindak tegas pengawasan zakatnya terhadap penyalurannya, dan apalagi orang ini adalah orang yang betul-betul mengurus zakat tetapi dia itu mengecewakan bagi orang-orang sekitarnya yang berharap zakat mereka itu harus disalurkan kepada orang-orang yang tepat, seperti itu. Nah, kalau tanggapan saya sih kepada orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut, apalagi notabene mereka tuh berkecukupan, tapi mereka tuh melakukan hal-hal fatal yang tadi disebutkan karena mereka melakukan korupsi, yang dimana mereka tuh dengan sengaja, dengan terang-terangan mengambil hak yang bukan milik mereka, yang dimana di luar sana tuh banyak yang membutuhkan, tapi mereka tuh mengambil hak yang bukan miliknya. Jadi menurut saya kepada si pelaku itu tuh sangat melewati jadi kepada si pelaku yang harusnya dia itu menyalurkan tanggung jawabnya dan melaksanakan amanahnya dengan baik, dia tuh malah melanggar tanggung jawabnya tuh, yang harusnya dia tuh menyalurkan amal-amal tersebut, tetapi dia malah menyalahgunakan amal tersebut. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata ataupun pengucapan, mohon maaf. Kami dari kelompok 2 izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ulang anunya bos ya. Satu. Sama apa sih fikih ibadah itu? Fikih ibadah itu adalah Atau sama-sama sekian dari kami sama ya, dan diberikan kepada mustahik sesuai dengan zakat fitrah merupakan zakat jiwa, yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik itu orang yang sudah dewasa maupun yang belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa. Dan yang kedua ada zakat mal. Seperti uraian terdahulu bahwa zakat pada dengan
atas, akan sodaqah, yang juga bahkan dengan kata infak, ketiga istilah tersebut merupakan kata yang mengindikasikan adanya Bukan untuk bentuk rasa syukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Nah, dikarenakan kami